Hai hai hai, berjumpa lagi. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, amin. Oke, sambil nunggu Blue Ketek Tumbuh, kita lanjutkan cerita Donghua yang berjudul Legendary Overlord episode 4. Oh iya, bagi yang suka dengan cerita-cerita saya yang ala kadarnya, jangan lupa like dan subscribe-nya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke alur ceritanya. Oke, let's go. Di episode kali ini, Kuei Ying yang telah berhasil membunuh Raja Serigala Bulan Perak. Lalu ia pun meneruskan perjalanannya untuk pulang ke Kerah Elang Salju. Tapi di perjalanannya ia diserang oleh Gaibin, sekelompok perampok yang pernah menghancurkan desa Kuei Ying di masa dulu. Zhongling yang punya dendam terhadap Gaibin yang telah membunuh para warga dan memporak-porandakan desa Kuei Ying, ia pun sangat marah. Ketika Zhongling akan maju untuk bertarung, Kuei Ying menghalanginya karena ia masih terluka. Gaibin pun menentang Kuei Ying sambil mengejeknya. Kuei Ying melemparkan belati ke arah Gaibin tanda menantang. Lalu Gaibin yang merasa pernah menghancurkan wilayah desa Kuei Ying, ia pun menyuruh anak buahnya untuk melepaskan panah untuk membunuh Kuei Ying. Lalu Kuei Ying mengeluarkan kekuatan saljunya. Kita diperlihatkan kilas balik di mana dulu Gaibin dan para pengikutnya memporak-porandakan desa wilayah Kuei Ying. Gaibin menyerang desa Kuei Ying. Zhongling untuk melindungi para warga wilayah Kuei Ying, ia melawan Gaibin, tapi karena Gaibin lebih kuat, Zhongling pun kalah dalam pertarungan melawan Gaibin. Beruntung 3 orang pengikutnya datang menolong Zhongling. Tapi salah satu pengikutnya berhasil dibunuh oleh Gaibin. Ketika Gaibin akan membunuh Zhongling, Tongsan beserta para pengikutnya datang menyelamatkan Zhongling yang akan dibunuh oleh Gaibin. Lalu Tongsan bersama pengikutnya menyerang Gaibin, sehingga Gaibin pun terluka dan melarikan diri. Setelah mengubur anak buahnya yang mati oleh Gaibin, Zhongling dan Tongsan pun mendatangi persembunyian Gaibin untuk membalas dendam. Setelah kejadian pemberontakan yang menimpa keluarganya, untuk menyelamatkan ayah, ibunya, dan juga membangun kembali Kerah Elang Salju yang telah musnah, Kuei Ying sebagai calon penerus Kerah Elang Salju, ia pun terus berlatih bertahun-tahun dengan sangat keras. Sebelum membunuh Gaibin, Kuei Ying menyerang penyihir yang menjadi kekuatan utama Gaibin. Si penyihir mengeluarkan semua kekuatannya untuk menyerang Kuei Ying yang terus menyerangnya. Tapi serangan-serangan si penyihir tidak dapat melumpuhkan Kuei Ying, sehingga si penyihir pun terdesak melawan Kuei Ying yang semakin kuat. Si penyihir mengeluarkan semua kekuatannya. Kuei Ying menggunakan teknik tembak saljunya, ia pun dapat menerobos kekuatan si penyihir. Si penyihir pun akhirnya terbunuh. Setelah membunuh si penyihir, Kuei Ying berbalik badan berjalan mendekati Gaibin yang sedang mendekatinya. Gaibin kaget dengan kemampuan Kuei Ying yang dengan mudah membunuh si penyihir pengikutnya. Kuei Ying pun menyerang Gaibin sehingga Gaibin terpojok oleh serangan-serangan yang diberikan oleh Kuei Ying.
Gebin pun ditusuk mati oleh Kuei Ying. Pengikut Gebin melihat ketuanya telah mati, mereka pun pergi melarikan diri. Tuan Xian dari negara Longshan, ia sangat mengagumi kemampuan Kuei Ying. Ia pun menyebarkan pasukan gagak hitamnya untuk memberitahu dunia telah lahir kesatria baru yang telah berhasil membunuh Gebin yang terkenal kejam. Kita beralih ke Master Bai Yuanji yang sedang kedatangan Kong He, seorang saudagar kaya yang meminta supaya Master Bai Yuanji menerima anak perempuannya diangkat sebagai murid Bai Yuanji. Jirong datang tergesa-gesa mengantarkan surat untuk gurunya yang disebarkan oleh Tuan Xian dari Menara Longshan. Karena tadi di aula Master Bai Yuanji mendengar nama Kuei Ying, Kong He pun berminat berkunjung ke kediaman Kuei Ying. Di tempat lain, para pendekar yang telah mendapatkan surat dari Tuan Xian, si botak Jinpeng mendengar Gebin telah mati. Ia sangat kecewa karena tidak jadi mendapatkan uang yang dijanjikan Gebin. Ceritanya dulu Gobin adalah buronan Blood-Based Tavern yang bersembunyi di Gunung Kehancuran untuk mencabut perintah penangkapan dirinya yang dikeluarkan oleh Kabupaten Qinghe. Gebin meminta bantuan si botak Cui untuk membantunya mencabut surat perintah penangkapan atas dirinya yang telah membunuh tuannya. Si botak Cui meminta Gebin supaya membayar 200.000 koin emas. Untuk mendapatkan 200.000 koin emas, Gebin pun melakukan perampokan di berbagai desa. Desa Kuiying salah satu korbannya. Film pun berakhir.